Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Lukman Hakim dengan NIM 242980-298, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025, program studi ekonomi di LPTK Universitas Sanata Dharma. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah dengan materi kegiatan ekonomi. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru ingin mengecek kesiapan belajarnya. Coba bajunya yang masih belum rapi dirapikan, yang belum rapi, kemudian kebersihan apabila ada sampah, apabila ada kertas di bawah diambil kemudian dibuang ke tempat sampah. Karena ada keterangan an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Oke, kalau sudah bersih semua, maka kelas ini akan terlihat nyaman, akan terlihat indah. Insya Allah kita belajar akan lebih semangat. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya kita sebelum memulai pelajaran, saya minta kita berdoa. Ya, supaya apa? Supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan hasil yang bermanfaat, kemudian juga mendapatkan ilmu yang barokah. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan untuk ketua kelas. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Guru absen dulu ya, kehadiran peserta didik hari ini. Yang pertama, Erina Rahmawati. Hadir. Indah Rahmawati. Hadir. Naila Faza Ramadhani. Hadir. Putri Zakia. Rizky Afrizatu Syarifah. Hadir. Safana Aulia. Hadir. Siti Jamilah. Hadir. Nadine Az-Zahra. Hadir. Oke, hadir semua hari ini ya.
Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Bisa. Kenapa sakit? Berarti ada satu siswa yang tidak hadir pada kesempatan kali ini. Ya, namanya Nahbatun nih bisa sedang sakit. Ya, kita bersyukur ya hari ini berada di sini bisa melakukan aktivitas pembelajaran. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah kita miliki ini. Ya. Terus untuk selanjutnya sebelum memulai kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya. Lagu wajib nasional. Saya minta satu yang menjadi pemandu ya dalam menyanyikan lagu wajib nasional. Saya persilakan untuk pemandu maju. Kemudian semua peserta didik berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Monggo kepada pemandu dipersilakan untuk maju. Indonesia di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah harinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Ya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional ini sebagai bentuk cerminan kita cinta kepada tanah air Indonesia. Kemudian untuk meningkatkan fokus kita, meningkatkan konsentrasi kita agar kita lebih siap lagi dalam melakukan pembelajaran hari ini, saya buka sekarang sesi ice breaking. Ya, tahu semua ice breaking itu apa? Tahu ya? Saya kasih ice breaking. Ya, kalau misalnya saya menyuruh tepuk satu, kalian bilang hu. Kalau saya bilang tepuk dua, bilang yes. Kalau saya bilang tepuk tiga, cool. Ya, bisa ya? Oke, ayo kita buka ya ice breaking ini dengan sempurna. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu dua tiga. Kurang semarak lagi, satu kali lagi ya, bisa? Bisa. Lebih semangat lagi, lebih lebih keras lagi, ya kan? Supaya konsentrasi kita, fokus kita untuk memulai pelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Saya tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu dua tiga. Oke, terima kasih. Sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Siap, ya.
Kemudian Pak Guru akan menampilkan materi ya di depan. Coba fokus pandangannya ke depan. Oke ya. Jadi materi kita sebelumnya tentang makhluk ekonomi, ya. Makhluk manusia disebut dengan makhluk ekonomi. Kenapa? Karena senantiasa manusia membutuhkan satu sama lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Ya, secara definisi kegiatan ekonomi itu seperti apa? Nanti akan kita jelaskan lebih jauh. Yang kedua, mengapa orang berdagang, bertani, dan melaut? Kenapa mereka sampai melakukan hal seperti itu? Ya, nanti akan kita bahas lebih jauh. Ya, tahu pedagang ya? Tahu pelaut? Tahu ya? Tahu petani? Nah, kenapa mereka bertani? Kenapa mereka melaut? Nanti ada alasannya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Yang ketiga adalah apakah kegiatan ekonomi di daerah pegunungan dan pesisir itu sama? Ya, tidak. Nanti kita akan uraikan lebih jauh jawabannya. Tahu daerah pegunungan? Tahu daerah pesisir? Tahu daerah perkotaan? Tahu daerah pedesaan? Apakah wilayah 4 ini sama memiliki kegiatan ekonomi? Tidak sama. Ya. Terus ini, kemudian tujuan kita belajar hari ini adalah untuk mencapai ya, 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi. Nanti akan belajar tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ya, kita juga nanti akan mengidentifikasi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Ya. Terus poin yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara kondisi geografis dengan jenis kegiatan ekonomi. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke, ini adalah tujuan belajar kita hari ini. Kemudian setelah ini Pak Guru akan menampilkan sebuah video yang berisikan tentang materi kegiatan ekonomi. Oke, simak baik-baik. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi,
kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Contoh lainnya, seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi? Barang-barang yang dijual di toko kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan inilah yang disebut dengan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Terima kasih. Sudah? Ya, ini adalah video materi tentang kegiatan ekonomi. Ya, mungkin secara singkat saya ulas kembali ya, apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan atau aktivitas manusia di mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, kegiatan ekonomi itu ada di 3. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah aktivitas membuat atau menciptakan suatu barang. Kemudian distribusi adalah penyaluran barang, dan yang ketiga adalah konsumsi, penggunaan barang itu sendiri. Nah, mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan sekilas tentang kegiatan ekonomi ini? Monggo, kalau misalnya ada pertanyaan. Ya, siapa namanya? Boleh berdiri? Pertanyaannya apa? Kenalkan, nama saya Siti Jamilah. Ya, namanya Siti Jamilah. Terus pertanyaannya? Apa tujuan dari produksi ini? Oke, terima kasih. Monggo, silakan duduk. Ya, bagus pertanyaannya ya. Siti Jamilah menanyakan apa tujuan dari produksi. Ya, apa tujuan? Tujuan dari produksi tadi sudah dijelaskan bahwasanya produksi menciptakan ya atau membuat suatu barang, di mana barang itu nantinya akan berguna, berfungsi untuk kebutuhan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Ya, jadi produksi seperti itu. Ya, Siti Jamilah. Ya,
Paham? Oke. Ada yang mau tanya lagi? Monggo. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Ayo. Ya, silakan berdiri. Siapa namanya? Oke, Indah Rahmawati. Monggo pertanyaannya. Apa contoh kegiatan ekonomi di sekitar kita? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah apa contoh kegiatan ekonomi di sekitar kita? Ya. Nah, tadi sudah sekilas disampaikan ya, ada juga tadi keterangan bahwasanya seperti petani, seperti pelaut ya, seperti apa lagi? Pedagang, itu merupakan contoh nyata kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Ya, jadi kegiatan ekonomi seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Nah, Pak Guru akan membuat kelompok. Ya, nanti kelompok ini akan diskusi, tanya jawab dan presentasi. Ya, nanti saya bagi 3 kelompok, ya kan? Kelompok pertama namanya produksi. Kelompok kedua namanya distribusi, dan yang kelompok 3 namanya konsumsi. Bisa ya? Oke. Karena sudah terbentuk kelompok, maka tinggal saya berikan lembar kerja peserta didik. Ya, namanya LKPD. Bisa ya? Oke. Jadi di sini ada soal uraian ya, di mana soal ini nantinya dijawab ya, kemudian nanti akan presentasi, kemudian juga ada pertanyaan ya, atau tanya jawab. Oke, kelompok 1 kelompok produksi nih. Terus kelompok kedua distribusi, dan kelompok ketiga konsumsi. Ya. Sudah menerima semua? Nah, selanjutnya kalian ya menjawab soal yang ada di situ. Bisa ya? Oke, Pak Guru kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan soal-soal yang Pak Guru berikan. Ya, bisa ya? Oke, silahkan dikerjakan mulai sekarang. Kap bisa. Sebentar ya. Bentar. Mana modul ajarnya, bahan bacaan tadi? Bahan bacaan tadi.
Oke, selanjutnya Pak Guru akan memberikan bahan bacaan. Ya, di mana ini nanti bisa membantu dalam menjawab pertanyaan. Ya. Yang pertama, kelompok produksi. Ini. Kemudian kelompok kedua, distribusi. Kelompok ketiga, konsumsi. Ya. Untuk referensi lainnya bisa menggunakan buku cetak, ya, paket, ya, untuk cari referensi tambahan. Oke, sudah ya, waktunya habis. Silahkan dikumpulkan hasil diskusinya, dikumpulkan. Oke, kelompok 1, kelompok produksi sudah juga. Oke, sudah ya. Kemudian setelah ini nanti satu persatu kelompok akan maju, ya, menjelaskan tentang hasil diskusinya. Ya. Oke, bisa ya? Ya. Oke, untuk yang pertama saya mulai di kelompok distribusi. Oke, kepada kelompok distribusi dipersilakan untuk maju. Ayo, monggo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan dunia, seperti makan, pakaian, dan lain-lain. Sebutkan 3 contoh kegiatan ekonomi yang kamu temui di sekitarmu. 1. Pedagang, 2. Petani, 3. Penjahit. Menurutmu, apakah semua daerah memiliki kegiatan ekonomi yang sama? Tidak. Mengapa? Karena wilayah yang berbeda. Oke, sudah? Ya, itu hasil diskusi dari kelompok distribusi. Nah, jenis-jenis kegiatan ekonomi tadi sudah banyak disampaikan, ya, bahwasanya ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan juga ada kegiatan konsumsi. Ya, kegiatan produksi adalah membuat atau menghasilkan barang atau juga menambah nilai dan manfaat satu barang. Terus yang kedua, kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan atau menjual barang dan jasa pada pemakai. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Apa itu? Tindakan penggunaan barang dan jasa dengan mengurangi atau menghabiskan nilai suatu barang. Selanjutnya adalah tentang kegiatan refleksi. Ada salah satu siswa nanti yang bisa menjelaskan tentang refleksi. Bisa ya? Oke. Refleksi yang pertama. Siapa yang mau maju? Siapa yang bersedia maju? Dari kelompok 2? Silakan berdiri. Oke. Dari situ. Dari sini.
Ya, untuk merefleksikan pelajaran hari ini ada pertanyaan, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini dari kegiatan ekonomi? Nomor 1 dibaca. Ya. Pada pelajaran ini saya belajar tentang cara produksi dan mendistribusikan. Dan pada pelajaran ini akhirnya menjadi tahu bagaimana cara mendistribusikan barang. Oke, itu refleksi dari kelompok distribusi. Sudah, silakan duduk. Kemudian untuk selanjutnya refleksi dari kelompok 1. Ya, atau kelompok produksi. Silakan maju. Oke, pertanyaan nomor 2. Apa yang menurutmu paling menarik dari kegiatan pembelajaran tentang kegiatan ekonomi ini? Kegiatan ekonomi membuat orang-orang dari berbagai latar belakang, petani, pedagang, konsumen, pengusaha, hingga pemerintah terhubung dan saling tergantung satu sama lain. Contohnya, petani menanam sayur, dijual ke pasar oleh pedagang, dibeli oleh konsumen untuk dimasak, lalu di rumah makan menyajikannya. Semua ini menciptakan lapangan kerja dan memberikan rezeki banyak orang. Contoh di kehidupan nyata, seorang anak muda bisa membuat usaha online dari rumah. Seorang ibu rumah tangga bisa menjual makanan buatan sendiri lewat media sosial. Bahkan membuat barang di warung tetangga pun sudah menjadi bagian dari kegiatan ekonomi lokal. Oke, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Terus dari kelompok 3 atau kelompok konsumsi, silakan maju. Salah satu. Oke, pertanyaannya apakah bisa menghubungkan materi ini dengan kehidupan sehari-hari? Ya, sangat bisa. Kegiatan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan ekonomi mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Dan kita hampir selalu terlibat dalam salah satu atau beberapa dari kegiatan ini setiap hari. Konsumsi, membeli atau menggunakan barang dan jasa. Saat kamu membeli makanan, pakaian, atau pulsa internet, kamu sedang melakukan kegiatan konsumsi. Misalnya, membeli sarapan dari warung, kamu mengkonsumsi makanan yang diproduksi dan dijual oleh orang lain. Produksi, membuat barang atau jasa. Jika kamu membantu orang tua membeli kue untuk dijual atau menjual barang secara online, kamu ikut dalam proses produksi. Misalnya, seorang pelajar yang menjual kerajinan tangan hasil buatannya di media sosial juga sedang berperan dalam kegiatan ekonomi. Oke, sudah duduk, silakan. Oke ya, sebelum saya lanjutkan, kita ice breaking lagi ya, supaya kita bisa fokus kembali, bisa tetap konsentrasi. Bisa ya? Ya. Oke, silakan. Siap-siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke, di hari ini kita sudah belajar ya tentang materi kegiatan ekonomi ya. Saya memberikan penguatan lagi bahwasanya manusia itu tidak bisa terlepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tadi terdiri menjadi 3, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Paham ya? Oke, terus untuk selanjutnya Pak Guru memberikan pesan ya, di mana setiap pembelajaran haruslah disertai dengan motivasi semangat untuk
belajar yang lebih baik. Ya, tuh. Jadi bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya. Kemudian apa? Yang paling utama adalah tetap mengikuti apa? Tetap mengikuti petunjuk yang sudah diberikan oleh Pak gurunya, ya. Kemudian ada pertanyaan sampai sini? Oke, selanjutnya saya Pak Guru akan menanyakan apakah ada kesulitan dalam memahami materi kegiatan ekonomi kali ini? Tidak ada. Kemudian Pak Guru ingin memberikan penguatan. Ya, kalian sudah menunjukkan semangat, ya, dan perhatian yang luar biasa dalam pembelajaran kali ini. Kemudian Pak Guru juga bangga ketika kalian sudah mulai bisa memahami materi tentang kegiatan ekonomi. Ya, belajar ekonomi bukan hanya untuk sekolah, melainkan untuk menyiapkan nanti kebutuhan kita kalau kita sudah di masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Kemudian teruslah semangat, ya, dalam mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Kemudian Pak Guru juga ingin memberikan informasi mengenai materi. Ya, selanjutnya nanti kita akan belajar tentang perilaku atau pelaku kegiatan ekonomi. Ya, di mana pelaku ekonomi itu ada 4. Ya, yang pertama adalah rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, yang kedua rumah tangga konsumen, kemudian yang ketiga adalah rumah tangga bukan apa? Yang pertama rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, terus kan, ya, apa? Pemerintah. Dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nantinya kita akan belajar tentang itu pada pertemuan yang akan datang. Kemudian selanjutnya Pak Guru ingin memberikan pesan, ya, ingin memberikan pesan dan kesan pada pembelajaran hari ini. Apa pesannya? Ya, Pak Guru itu sangat bangga kalian sudah aktif, kemudian sudah diskusi, sudah menyampaikan hasil diskusinya tadi maju ke depan. Kemudian juga ingat ya bahwasanya ketika kalian membelanjakan uang kalian di sekolah, ya, kalian itu sudah termasuk sebagai konsumen. Ya, jika kalian membantu orang tua dalam membuat kue kemudian menjualkan, ingat bahwasanya kalian itu sudah ikut dalam produksi dan distribusi. Ya, itu pesan guru. Ya, jadi kegiatan ekonomi itu tidak hanya terjadi di perusahaan besar maupun di pasar pasar. Ya, kegiatan ekonomi itu juga bisa terjadi di sekolah. Tepatnya ketika kalian membeli sesuatu ikan di kantin. Kemudian ketika kalian mempelajari tentang ini, tentang kegiatan ekonomi ini, saya berharap kalian bukan hanya belajar tentang teori saja, melainkan juga praktek-praktek langsung di kehidupan nyata, ya, di kehidupan sehari-hari. Oke, kepada ketua kelas saya minta untuk memimpin doa, ya, kita berdoa. Bisa dimulai. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi wa'inna wa fatih alana wa tarabati lana fi dinina wa
atas antusiasnya, atas perhatiannya. Apabila Pak Guru dalam hal ini ada kesalahan penyampaian, ya Pak Guru meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari Pak Guru, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.